Daftar 10 koruptor yang bebas bersyarat dalam sehari. Ada 10 narapidana kasus korupsi yang dinyatakan bebas bersyarat dalam sehari pada Selasa 6 September 2022. Ke-10 koruptor yang bebas bersyarat tersebut nantinya masih akan diawasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Mereka juga masih harus wajib melapor guna mengikuti syarat berkelakuan baik serta syarat lainnya. Berikut adalah 10 narapidana korupsi yang dinyatakan bebas bersyarat. Ratu Atut Hoisiah terjerat 2 kasus korupsi sekaligus, yaitu keterlibatan dalam kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar dan kasus pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten yang membuat negara rugi dengan total 79 miliar rupiah dan dipenjara selama hampir 9 tahun. Pinangki Sinar Malasari dipenjara atas 3 kasus pidana, yaitu kasus korupsi pengurusan fatwa di Mahkamah Agung. Pinangki terbukti menerima penyuapan uang sebesar $50.000 US dari Joko Chandra dan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebesar 5,25 miliar rupiah dan divonis 10 tahun penjara namun dibebaskan pada tahun kedua. Desi Aryani dijatuhi hukuman karena keterlibatannya dalam korupsi pekerjaan subkontraktor fiktif proyek yang digarap PT Waskita Karya sejak tahun 2009 dan 2015. Mirawati Basri ditahan karena terbukti memberikan uang suap terkait kuota impor bawang putih kepada mantan anggota DPR I Nyoman Damantra pada tahun 2021. Ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan bebas bersyarat setelah menjalani masa tahanan 1 tahun. Patrialis Akbar terbukti menerima suap dari pengusaha impor daging Basuki Hariman dan stafnya Eng Feni. Ia divonis 8 tahun penjara pada 2017 lalu namun bebas bersyarat di tahun 2022. Zumi Zola, mantan Gubernur Jambi Zumi Zola ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan perkara suap pengesahan rancangan APBD Jambi 2018 bersama pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Arfan yang merugikan negara senilai 6 miliar rupiah dengan vonis 8 tahun penjara namun bebas bersyarat di tahun ke-6. Surya Dharma Ali yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama terbukti dalam tindak pidana korupsi pelaksanaan ibadah haji periode 2010-2013. Surya Dharma divonis 6 tahun penjara. Ojang Suhandi, KPK menetapkan mantan Bupati Subang Ojang Suhandi terbukti melakukan kasus suap dan pencucian uang atas kejahatannya. Ojang divonis penjara selama 8 tahun dan membayar denda 300 juta rupiah. Ojang juga terbukti menerima gratifikasi senilai 38,2 miliar rupiah dari sejumlah kepala dinas di Subang dan divonis 8 tahun penjara. Supendi, mantan Bupati Indramayu Supendi terlibat dalam kasus korupsi pengaturan proyek lingkungan di pemerintahan Kabupaten Indramayu. Ia terbukti bersalah dan dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara. Irfan Rifano Muchtar, mantan Bupati Cianjur Irfan Rifano Muchtar terlibat kasus korupsi dana alokasi khusus atau DAK Dinas Pendidikan pada tahun 2019 dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara.